Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita pembelajaran tentang puisi SMA kelas 10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Sulhafiz MPD. Saya adalah Sandra Julia dengan NIM 2005110582, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Langsung saja kita ke KD pembelajaran. Nah, dalam KD ini terdapat pengertian puisi, karakteristik puisi, struktur puisi, dan majas puisi. Nah, dalam ini terdapat indikator. Yang pertama, mampu memahami pengertian puisi, mampu menyebutkan karakteristik puisi, mampu menjelaskan struktur puisi, maupun menjelaskan dan menentukan majas puisi. Teman-teman, selanjutnya kita masuki pengertian puisi, baik menurut para ahli dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah memaparkan pengertian puisi menurut para ahli dan juga pengertian puisi secara umum. Nah, pengertian puisi. Berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Pada materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 ini disebut bahwa puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan dan susunan kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Ada beberapa pengertian puisi menurut para ahli yang bisa membantu kamu lebih memahami puisi. Yang pertama, H.B. Jasin. Nah, H.B. Jasin menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Yang kedua yaitu Herman Waluyo menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan dan bahasa dalam sebuah struktur fiksi dan struktur batinnya. Selanjutnya menurut Sumardi. Nah, Sumardi ini menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang didapatkan, dipersingkat dan diberi irama yang dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan dan imajinatif. Selanjutnya ciri-ciri puisi. Nah, di sini ada beberapa puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki irama atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khusus pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra, yaitu mengenai unsur-unsur puisi. Nah, di sini ada 4 unsur puisi. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Dalam membangun puisi, penulisan memiliki kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna. Selain itu, kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Yang kedua, daya bayangan atau imaji. Nah, imaji ketika membangun puisi ini menggunakan
menggunakan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imajinasi visual, auditif, dan taktil. Yang ketiga, gaya bahasa atau majas. Nah, dalam gaya bahasa dalam puisi yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan memakai kata-kata yang bermakna kiasan. Yang terakhir, bunyi. Nah, puisi dalam bunyi ini mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa yang berbeda. Struktur puisi. Struktur fiksi puisi. Nah, struktur fiksi puisi ini merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur puisi terdiri dari yang pertama, tipografi. Maaf, berhenti sejenak. Dalam tipografi ini kita dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyanyi. Tipografi ini berpengaruh terdapat pemaknaan dari puisi. Yang kedua, diksi. Nah, dalam diksi ini merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Nah, diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Yang ketiga, imajinasi dan citraan. Nah, dalam imajinasi dan citraan ini merupakan kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Yang selanjutnya, majas. Nah, dalam majas ini merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki makna. Selanjutnya, kata konkret. Nah, kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada suatu benda atau hal yang merujuk dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret ini dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca berkaitan dengan lambang atau kiasan. Dan selanjutnya, rima atau irama. Nah, dalam rima atau irama ini merupakan perasaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Selanjutnya, pengulangan kata. Nah, dalam pengulangan kata ini menentukan tinggi atau rendah, panjang atau pendek, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Yang terakhir yaitu onomatope atau tiruan bunyi. Nah, dalam contoh ini adalah yaitu bunyi dor. Nah, yang merupakan tiruan bunyi suara tembakan bentuk interpola bunyi seperti asonansi, aliterasi, persamaan awal, persamaan akhir, sajak berparu atau sajak penuh, sajak bersalah, repetisi bunyi atau kata, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Nah, struktur batin puisi ini terdiri tema atau makna. Nah,
Tema atau makna ini merupakan salah satu unsur puisi tersirat berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Yang kedua, nada. Nah, nada ini merupakan sikap penyair kepada para pembaca yang berkaitan dengan tema dan rasa. Yang ketiga, rasa. Nah, rasa ini merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisi. Yang terakhir, amanat atau tujuan. Nah, amanat atau tujuan ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisi kepada para pembaca. Nah, kita memasuki jenis-jenis puisi. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur puisi tadi, kita mengenai materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 ini, saya juga mengenalkan kamu pada 3 jenis puisi sebagai berikut. Yang pertama, puisi lama, mantra, pantun, seloka, gurindam, kamina, talibun, syair, puisi baru. Baiklah, di sini saya sudah memaparkan contoh puisi yang berjudul Air Seloka. Air yang diselokan itu mengalir di rumah sakit. Katamu pada suatu hari Minggu pagi. Waktu itu kau berjalan-jalan bersama istrimu yang sedang mengundang. Ia hampir muntah karena bau sengit itu. Dulu di selokan itu mengalir pula air yang digunakan untuk memandikanmu waktu kau lahir. Campur darah atau amis baunya. Kabarnya tadi sore mereka sibuk memandikan mayat di kamar mati. Senja ini ketika 2 orang anak sedang bergerak di tepi selokan itu, salah seorang tiba berdiri dan menuding sesuatu. Hore, ada nyawa lagi terapung-apung di air itu. Alangkah indahnya, tetapi kau tak mungkin lagi menyaksikan yang berkilau-kilauan hanyut di permukaan air yang anyir baunya itu. Sayang sekali. Karya Damono 1983 halaman 18. Nah, dalam puisi ini kita dapat melihat saja air seloka itu dapat disimpulkan gagasan pokok atau lemahnya sebagai berikut atau temannya sebagai berikut. Nah, rumah sakit malah menyebar penyakit ke tengah masyarakat dengan membuang limbah ke selokan. Hal itu sudah berjalan lama sekali, paling sedikit sejak engkau lahir sampai beristirahat dan istrinya mengandung. Nah, itu dipastikan ironi, yaitu menyindir secara tidak langsung dengan mengungkapkan kontradiksi rumah sakit tetapi menyebar penyakit. Jadi teranglah bahwa pengertian puisi menurut pandangan puisi modern itu berdasarkan hakikatnya, bukan berdasarkan bentuk formalnya. Puisi modern memang terikat juga, tetapi terikat oleh hakikatnya sendiri. Dapat dikatakan sampai sekarang belum ada rumusan pengertian puisi menurut pandangan puisi modern yang berdasarkan hakikat puisi. Akan tetapi, berdasarkan contoh-contoh itu dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ucapan atau ekspresi tidak langsung. Nah, baiklah, kita akan memasuki kuis. Nah, baik teman-teman, kita memasuki kuis. Di sini saya memaparkan 10 kuis. Yang pertama, mari kita sama-sama mengerjakannya. Yang pertama yaitu 1. Puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Pengertian di atas merupakan menurut para ahli. Benar, jawabannya A. H.B. Justin. Yang kedua,
Ketika membaca sebuah puisi, kita harus memperhatikan irama. Hal ini bertujuan agar betul, jawabannya tidak terlalu cepat atau lambat. B. Yang ketiga, berikut ini adalah struktur fiksi dari sebuah puisi kecuali. Betul, yaitu D. Amanat. Di bawah ini merupakan jenis-jenis puisi lama kecuali. Betul, jawabannya D. Pelada. Soal kelima. Agar membacakan puisi dengan baik, kamu harus mampu untuk. Betul, jawabannya D. Memahami suasana, menghayati tema, dan makna puisi. Nah, pemilihan kata dalam menulis sebuah puisi disebut dengan istilah. Betul, jawabannya B. Diksi. Soal ketujuh. Persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam penulisan puisi tersebut dengan istilah. Betul, jawabannya B. Rima. Perhatikan dengan baik puisi di bawah ini untuk jawaban soal nomor 8 dan 9. Tanah airku. Aku telah memilih puisi sebagai tanah air, tempat menanam rindu, serta luka penting raya, tempat mengabdikan keindahan dan ketidakpastian akan telah memilih puisi sebagai tanah air, tempat mana batin setiap menyala sampai ke relungmu. Depok, 2 April 2013. Soal ke-8. Majas yang digunakan dalam puisi di atas adalah. Betul, jawabannya B. Hiperbola. Soal nomor 9. Suasana yang tergambar dalam puisi di atas adalah. Betul, semangat. Yang terakhir yaitu tujuan membaca sebuah puisi dalam hati cara berulang-ulang adalah. Betul, jawabannya D. Memahami isi dan cara membaca puisi. Pembelajaran tentang puisi SMA kelas 10. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.